Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lala Hojilah dengan NIM 2117200056 dari kelas Fisika 4B. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan hubungan antara filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Oke, mungkin langsung aja. Ada 3 hal yang dapat menjadikan alat bagi manusia untuk mencari kebenaran, yaitu filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama. Nah, walaupun tujuan ketiga aspek ini sama-sama untuk mencari kebenaran, namun ketiganya tidak dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang sama atau sinonim. Dan secara umum, filsafat itu dianggap sesuatu yang sangat bebas karena ia berpikir tanpa batas. Sedangkan agama itu lebih mengedepankan wahyu atau ilham dari zat yang dianggap Tuhan. Nah, segala sesuatu yang berasal dari Tuhan dalam perspektif agama adalah sebuah kebenaran yang tidak dapat ditolak. Sedangkan ilmu adalah sebuah perangkat metode untuk mencari kebenaran. Nah, antara filsafat dan ilmu itu sama-sama tidak memiliki tokoh sentral sebagaimana agama yang mensentralkan Tuhan. Nah, dengan kata lain, dapat dikatakan setiap masalah yang dihadapi manusia, maka mereka itu akan menggunakan 3 alat untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, sebagian ahli agama itu menjadikan filsafat dan ilmu itu sebagai alat untuk mempertajam pemahamannya terhadap agama, sehingga kebenaran terhadap agama itu semakin kuat. Oke, langsung aja kita ketahuin dulu nih dari ketiga alat tersebut, apa sih itu filsafat, nah apa sih itu ilmu pengetahuan, dan apa sih agama itu. Nah, yang pertama itu kita akan menjelaskan apa itu filsafat. Nah, filsafat itu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah, dan dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan istilah filosofi. Serta dalam bahasa Yunani, filsafat itu dapat dikenal dengan istilah filosofia. Nah, filosofia ini terdiri dari 2 kata, yaitu philein yang berarti cinta dan sophia itu yang berarti kebijaksanaan. Sehingga secara etimologis istilah filsafat artinya cinta kebijaksanaan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Nah, dengan demikian, seorang filsuf adalah pecinta dan pencari kebijaksanaan. Nah, kata filsafat ini pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Oke. Sedangkan filsafat menurut terminologinya. Nah, filsafat menurut terminologinya ini terdapat beberapa banyak pendapat ya. Di antaranya itu menurut Plato. Nah, Plato ini beliau itu berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli,
karena kebenaran itu mutlak di tangan Tuhan. Sebentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Tadi kan menurut Plato ya. Sekarang menurut Aristoteles. Nah, Aristoteles ini berpendapat bahwa filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran di dalamnya. Yang meliputi kebenaran yang di dalamnya itu terkandung ilmu-ilmu metafisika, retorika, etika, dan estetika. Ada juga menurut Prof. Dr. Paud Hasan. Nah, beliau itu berpendapat filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal. Artinya, mulai dari radiknya suatu gejala dan akarnya suatu hal yang hendak dipermasalahkan. Nah, setelah itu ada juga definisi ilmu pengetahuan. Nah, tadi kan sudah definisi filsafat, sekarang itu definisi ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini secara bahasa, ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima yalimu ilman, yang berarti mengetahui, memahami, dan mengerti benar-benar. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu itu dalam KBBI, ilmu itu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara sistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Nah, ada juga nih menurut pendapat H. Hornby, beliau itu mengartikan ilmu sebagai susunan atau kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian dan percobaan dari fakta-fakta. Poincare menyebutkan bahwa ilmu berisi kaidah-kaidah dalam arti definisi yang tersembunyi. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses untuk memperoleh suatu ilmu adalah dengan melalui pendekatan terhadap filsafat. Nah, sudah kita ketahui apa itu filsafat, apa itu ilmu pengetahuan. Sekarang kita akan bahas apa itu agama. Nah, kadang kata agama itu identik dengan kepercayaan, keyakinan, dan sesuatu yang menjadi anutan gitu. Nah, agama itu adalah keyakinan sekelompok manusia terhadap suatu zat atau Tuhan, zatnya itu Tuhan. Nah, keyakinan dapat dimaknai dengan pengakuan terhadap eksistensi Tuhan yang memiliki sifat agung dan berkuasa secara mutlak tanpa ada yang dapat membatasinya. Nah, dari pengakuan tentang eksistensi Tuhan tersebut, itu menimbulkan rasa takut, tunduk, patuh, sehingga manusia mengekspresikan pemujaan atau penyembahan dalam berbagai bentuk sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh suatu agama. Nah, setelah kita ketahui nih apa itu filsafat, ilmu pengetahuan, agama. Nah, setelah kita ketahui itu, ada juga hubungan-hubungan dari ketiga itu. Ada hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan, ada hubungan filsafat dengan agama. Nah, sekarang pertama kita bahas tentang hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Nah, dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan, filsafat itu dapat dilihat sebagai disiplin yang mempertanyakan dasar-dasar ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah. Nah, filsafat ini membahas tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas seperti apa itu kenyataan, apa itu kebenaran, dan bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan yang valid.
Nah, filsafat juga membahas tentang etika dan nilai-nilai serta pertanyaan-pertanyaan tentang kehidupan dan kematian. Nah, filsafat ini mempunyai batasan yang lebih luas dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Nah, hal tersebut berarti bahwa berarti apa yang tidak bisa dijawab oleh ilmu, maka filsafat itu berupaya untuk mencari jawabannya. Bahkan ilmu itu sendiri bisa dipertanyakan atau dijadikan objek kajian filsafat, yaitu filsafat ilmu. Nah, namun demikian, filsafat dan ilmu ini mempunyai filsafat dan ilmu ini mempunyai kesamaan dalam menghadapi objek kajiannya, yaitu berpikir reflektif dan sistematis. Nah, meski dengan titik dan tekan pendekatan yang berbeda. Nah, dengan demikian, ilmu itu mengkaji hal-hal yang bersifat empiris dan dapat dibuktikan gitu. Filsafat itu mencoba mencari jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh ilmu, dan jawabannya itu bersifat spekulatif. Sedangkan agama merupakan jawaban terhadap masalah-masalah yang tidak bisa dijawab oleh filsafat dan ilmu pengetahuan, dan jawabannya itu bersifat mutlak. Oke, selanjutnya itu hubungan filsafat dengan agama. Sebentar ya. Nah, hubungan filsafat dengan agama, dalam hubungannya dengan agama ini, filsafat dapat dilihat sebagai disiplin yang mencoba untuk memahami dan menjelaskan dasar-dasar keyakinan agama. Nah, filsafat ini membahas tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang agama, seperti apakah Tuhan itu ada gitu, apa arti kehidupan, dan bagaimana kita bisa memahami kehendak Tuhan gitu. Nah, setelah definisi-definisi kita ketahuin, hubungannya sudah kita ketahuin, ada juga persamaan dan perbedaan dari 3 aspek tersebut. Nah, persamaannya, ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama itu sama-sama untuk menemukan dan menjelaskan kebenaran. Nah, ilmu pengetahuan dengan metodenya sendiri mencari kebenaran tentang alam termasuk manusia di dalamnya. Ilmu pengetahuan itu dengan metodenya sendiri mencari kebenaran tentang alam termasuk manusia di dalamnya. Ilmu pengetahuan itu mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah dengan melalui penelitian. Nah, ilmu pengetahuan ini bersifat atau memiliki ciri yang pokok, yaitu rasional atau logis dan empiris. Nah, sedangkan filsafat itu mencari kebenaran dengan karakteristiknya sendiri untuk menjawab masalah di luar jangkauan ilmu pengetahuan yang bersifat rasional, radikal, dan spekulatif. Nah, filsafat berusaha mencari kebenaran dengan jalannya menggunakan akal, pikiran, dan logika. Oke, next. Agama itu dengan ciri khasnya sendiri, yaitu
keyakinan untuk menjawab kebenaran tentang masalah yang asasi yang dipertanyakan oleh manusia, baik tentang alam, tentang manusia, dan tentang Tuhan itu sendiri. Nah, agama ini berusaha menjelaskan kebenaran melalui wahyu Tuhan. Nah, setelah adanya persamaan, terdapat juga perbedaan. Nah, ilmu dan filsafat itu keduanya hasil dari sumber yang sama, yaitu dari ra'yu, akal, budi, dan rasionya manusia. Sedangkan agama itu sumbernya adalah wahyu dari Tuhan. Oke, lanjut. Ilmu pengetahuan itu mencari kebenaran dengan jalan menyelidiki atau riset, atau melalui riset, pengalaman atau empiris, dan percobaan atau eksperimen sebagai batu kajian. Nah, dan agama itu sebenarnya dalam pemahamannya itu menggunakan rasio, akal, dan budi juga, tetapi semuanya itu tunduk pada ketentuan dan ikatan wahyu secara mutlak. Nah, filsafat itu menghampiri kebenaran dengan petualangan intelektual secara radikal dan integral atau menyeluruh gitu. Nah, tidak terlihat oleh ikatan apapun kecuali dengan ikatan logika. Sedangkan agama mencari kebenarannya itu dengan kitab suci dan keimanan atas pertanyaan asasi tentang Tuhan, manusia, dan alam. Nah, kebenaran dari filsafat dan ilmu pengetahuan itu bersifat relatif, sedangkan kebenaran agama itu bersifat absolut atau mutlak gitu. Ilmu dan filsafat itu dimulai dengan sanksi tidak percaya atau keraguan gitu. Sedangkan agama itu dimulai dengan sikap percaya dan iman sebagai titik tolak keberangkatan. Nah, walaupun agama juga menggunakan ra'yu atau akal, tetapi konteksnya itu untuk memperkuat wahyu dan keyakinannya. Nah, tidak semua permasalahan itu dapat dipecahkan oleh ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan itu terbatas. Nah, terbatasnya dari subjek, terbatasnya dari objek, dan terbatasnya juga oleh metodologinya. Kemudian permasalahan yang tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan itu dijawab oleh filsafat. Nah, tidak semua masalah yang tidak dijawab oleh filsafat atau tidak semua masalah yang tidak dijawab atau belum terjawab oleh belum terjawab oleh filsafat. Lantas dengan sendirinya itu dapat dijawab oleh agama. Nah, agama ini hanya memberikan jawaban tentang banyak persoalan asasi yang sama sekali tidak dapat atau tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan dan filsafat. Nah, tadi sudah saya jelaskan, yaitu mulai dari apa itu filsafat, apa itu ilmu pengetahuan, apa itu agama. Begitu pula dengan hubungan-hubungannya, hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan, hubungan filsafat dengan agama, dan ada juga persamaan dan perbedaan dari ketiga aspek tersebut. Nah, mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Semoga semuanya, teman-teman dan yang lainnya itu dapat memahami apa yang telah saya sampaikan.
mohon maaf jika penyampaiannya itu kurang jelas atau kurang sulit untuk dipahamin gitu. Saya mohon maaf. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.